Wanita itu awalnya hanya ingin mengantar kacang untuk mertuanya. Namun tanpa sengaja mendengar percakapan rahasia antara ibu mertua dan adik iparnya. Ternyata mereka sedang merencanakan untuk menjual putri kandungnya kepada seorang duda dari desa sebelah sebagai istri. Bahkan uang panjar pun sudah mereka terima. Alasan mereka begitu berani, karena suaminya telah gugur saat menyelamatkan warga dari banjir besar. Namun setelah kejadian itu, ia dan putrinya tidak hanya tidak menerima santunan, tapi malah sering direndahkan oleh penduduk desa. Warga desa kerap menghina dirinya, karena ia tak melahirkan anak laki-laki. Di sisi lain sang putri masih tenggelam dalam kebahagiaan, karena baru saja diterima di universitas. Bahkan sang guru memberitahu bahwa ia mendapatkan beasiswa penuh. Gadis itu tak sabar ingin membagikan kabar gembira itu pada ibunya. Namun saat tiba di pintu desa, ia melihat kerumunan orang. Begitu ia menyibak kerumunan, terlihat sang ibu sedang terduduk lemas di tanah. Saat itu juga hatinya hancur. Malam harinya saat kembali ke rumah, ia diam-diam membakar surat penerimaan kuliahnya. Namun momen itu justru dipergoki ibunya. Karena marah, sang ibu menamparnya dan bertanya kenapa ia tega membuang masa depannya. Gadis itu pun akhirnya tak bisa menahan tangis, lalu berlutut di depan altar ayahnya sambil menangis. Bagi sang ibu, segala penderitaan masih bisa ia tanggung, asalkan anaknya bisa keluar dari desa itu. Sejak itu, ia mulai mengetuk pintu rumah warga satu persatu untuk meminjam uang. Meskipun dicaci maki, ia tetap bersabar, karena tak bisa mengumpulkan biaya kuliah. Ia nekat menjual darah demi uang. Walau tubuhnya sudah lemas, ia tetap memaksa. Beruntung seorang dokter baik hati menghentikannya, dan malah memberinya sejumlah uang untuk membantu. Di sisi lain, ibu mertua justru mengundang duda dari desa, berniat menukar gadis berusia 18 tahun dengan uang. Begitu tahu rencana itu, sang ibu langsung kabur membawa anaknya di tengah malam. Namun belum jauh, ibu mertua datang mengejar dengan membawa orang-orang. Ia pun menghajar menantunya di tempat. Namun itu belum cukup bagi ibu mertua. Agar cepat mendapat uang, ia memaksa menikahkan menantunya dengan duda tersebut. Namun karena bukan gadis muda, harga jualnya hanya setengah. Dengan penuh tekanan, wanita itu dipaksa menikah. Di malam pertama, sang duda langsung bernafsu ingin punya anak. Merasa terancam, wanita itu mengambil gunting dan mengancam agar tidak didekati. Namun sang duda tidak menggubris. Saat ia semakin mendekat, ia malah tertusuk tangannya oleh gunting. Karena sakit, ia menjerit dan panik. Tak sengaja kepalanya terbentur keras dan langsung meninggal di tempat. Wanita itu hanya bisa terdiam kaget. Sementara itu, putrinya terus berjuang selama 10 tahun, hingga akhirnya menjadi CEO perusahaan besar. Kini ia tak hanya memiliki kekayaan miliaran dolar, tapi juga tim pengawal pribadi. Ia pun memutuskan pulang kampung untuk menjemput sang ibu. Namun begitu melihat kondisi ibunya, ia langsung syok dan marah. Tanpa pikir panjang, ia bertekad menuntut keadilan. Ia bahkan membawa papan nama mendiang ayah ke balai desa, dan mencantumkan nama ibunya ke dalam silsilah keluarga besar. Namun saat hendak masuk ke dalam, mereka dihadang oleh para warga. Saat gadis itu hendak menceritakan bagaimana ayahnya gugur menyelamatkan warga, para warga malah berkata bahwa sumbangan uang lebih berarti dari pengorbanan. Mendengar itu, ia langsung menyatakan akan menyumbangkan 5 juta dolar. Semua warga mengira ia gila, dan berniat menangkap ibu dan anak itu. Namun tiba-tiba, terdengar suara keras dari kejauhan. Saat semua warga menoleh, pemandangan yang mereka lihat langsung membuat semua orang terpaku terdiam.